Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ibu Cindy Claudia Putri SAKMK selaku dosen untuk mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya Muhammad Bakti Islami dengan NIM 2403010202651 untuk mempresentasikan tugas UAS Statistik atau Ekonomi dan Bisnis. Dalam hal ini ada dua materi yang saya pilih, yaitu perhitungan deret berkala dan peramalan, dan materi probabilitas. Baik, untuk lesson outline-nya di sini ada dua, yaitu deret berkala dan peramalan, dan ada juga probabilitas. Untuk deret berkala dan peramalan ini ada tiga, yaitu ada nanti kita bahas terkait metode peramalannya, analisis tren, dan aplikasinya dalam bisnis. Untuk probabilitas juga di sini ada konsep dasar dan pendekatan, lalu ada hukum probabilitas dan aplikasi dalam bisnis. Baik, untuk materi yang pertama adalah deret berkala dan peramalan. Deret ini adalah serangkaian data yang dikumpulkan, dicatat, atau diamati selama periode waktu tertentu. Nah, mengapa ini penting? Karena tujuannya yaitu menentukan persamaan tren dari data masa lalu dan data tersebut digunakan persamaan tersebut untuk melakukan peramalan atau yang biasa kita kenal sebagai forecasting nilai di masa yang akan datang. Jadi data dari masa lalu dikumpulkan, diolah, dan data tersebut digunakan untuk melakukan forecasting. Untuk metodenya sendiri ada empat. Untuk metode yang pertama adalah metode semi rata-rata. Untuk contoh kasusnya di sini saya sudah membuat contoh kasusnya, yaitu diketahui pendapatan restoran Nusantara Food dalam miliar rupiah. Eh, di sini ada tahun, ada 5 tahun, berarti di sini ada datanya, data ganjil. Itu ada 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pendapatannya atau Y yaitu 8,5 miliar, 9,2, 10,8, 12,1, dan 13,6. Untuk menghitung metode semi rata-rata ini, yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi dua kelompok. Karena ini datanya data ganjil, maka eh, di sini ada 2 tahun yang masuk dua kelompok, yaitu tahun di 2021 atau tahun tengahnya. Untuk kelompok satu terdiri dari 2019 sampai 2021 dengan rata-ratanya yaitu 9,5 miliar. Lalu untuk nilai X untuk tahun dasar 2020 yaitu di tahun 2019 min 1 dan 2020 nol. Lalu nilai X untuk tahun dasar 2022, 2019 itu min 3 dan 2020 min 2. Untuk kelompok K2 untuk kelompok K2 sendiri ini terdiri dari tahun 2021 sampai 2023 dengan nilai rata-rata yaitu 12,17. Untuk nilai X-nya di tahun dasar 2020 yaitu 2021 itu 1, 2022 itu 2, 2023 itu 3. Lalu untuk nilai X tahun dasar 2022 itu 2021-nya min 1, 2022-nya 0, dan 2023-nya 1. Nah, lalu kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada B-nya, yaitu B-nya ini adalah K2 minus K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Nah, untuk K2-nya sendiri nilai rata-ratanya adalah 12,17 dikurang 9,5. Lalu dibagi 2022 dikurang 2020. Dapatlah angka 2,67 dibagi 2 sama dengan 1,335. Lalu untuk key aksennya di sendiri, karena kita sudah mendapatkan nilai B yaitu 1,335,
kita masukkan ke Y aksennya, yaitu untuk tahun dasar 2020-nya adalah 9,5 ditambah 1,335 X. Untuk Y aksen tahun dasar 2021 yaitu 10,835 ditambah 1,335 X. Nah, untuk peramalannya ini bila menggunakan tahun dasar 2020, maka nilai X-nya sendiri adalah 4. Dan bila menggunakan tahun dasar 2022, maka nilai X-nya adalah 2. Lalu kita masukkan di sini X-nya untuk peramalan tahun dasar 2020, X-nya adalah 4, yaitu Y aksen sama dengan 9,5 ditambah 1,335 dikali 4. Maka hasilnya adalah 14,84 miliar rupiah untuk forecasting tahun 2022 dengan tahun dasar 2020. Maaf, ini forecasting untuk tahun 2023. Lalu bila menggunakan tahun dasar 2000, bila menggunakan tahun dasar 2022, nilai X-nya adalah 2, yaitu Y aksen sama dengan 10,835 ditambah 1,335 dikali X-nya itu 2 dengan hasil 13,505 miliar rupiah. Maaf, untuk hasil peramalan adalah untuk tahun 2024. Jadi untuk di tahun 2024, jika kita menggunakan tahun dasar 2020, maka diramalkan mendapatkan pendapatan 14,84 rupiah. Lalu jika kita menggunakan tahun dasar 2022, maka diramalkan tahun 2024 mendapatkan pendapatan sebesar 13,505 miliar rupiah. Lalu untuk metode yang kedua adalah metode tren kuadrat terkecil. Nah, di sini kita harus membuat terlebih dahulu tabelnya ada Y, ada X, lalu ada XY dan X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, di sini untuk Y, lalu ada X, nah di sini ada X kali Y, X pangkat 2 yaitu untuk yang pertama XY-nya di sini untuk tahun 2019 ada 17,0, 2020 minus 9,2, 2021 0, 2022 12,1, 2023 27,2. Nah, ini untuk X pangkat 2-nya, X-nya kita ambil dari sini. Lalu kita jumlahkan masing-masing, yaitu untuk penjumlahan Y adalah 54,2, untuk jumlah X adalah 0, XY jumlahnya 13,1, dan jumlah dari X kuadrat adalah 10. Nah, rumus untuk mencari peramalannya yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Untuk A-nya sendiri, sini rumusnya adalah jumlah Y per N. Lalu untuk rumus B-nya yaitu jumlah XY per jumlah X kuadrat. Kita cari terlebih dahulu untuk A-nya. A-nya di sini adalah jumlah Y-nya kan di sini 54,2 dibagi 5. 5 ini adalah N, yaitu jumlah data yang ada, yaitu datanya 2019 sampai 2023 ada 5 data. Jika kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 10,84. Lalu untuk nilai B di sini adalah 13,1, yaitu jumlah dari XY per 10, jumlah dari X kuadrat, dengan hasil 1,31. Nah, jumlah Y 2024, maaf ini ada salah, yaitu Y 2024-nya sama dengan 10,84 ditambah 1,31, X-nya adalah 3. Hasilnya adalah di 2024
mencapai 14,77 miliar rupiah untuk forecasting. Lalu metode yang ketiga adalah metode tren kuadratis. Untuk metode tren kuadratis, kita mencari juga XY, X kuadrat Y, dan X pangkat 4. Untuk rumus Y aksennya adalah A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk rumus A-nya sendiri adalah jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurang jumlah X pangkat 2 Y dan jumlah X kuadrat dibagi N jumlah X pangkat 4 dikurang jumlah X pangkat 2 kuadrat. Nah, untuk B-nya sendiri adalah jumlah XY per jumlah X kuadrat. Untuk C sendiri rumus adalah N dikali X kuadrat Y, jumlah X kuadrat Y dikurang jumlah X kuadrat dikali jumlah Y per N jumlah X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 pangkat 2. Nah, langsung kita masuk ke hasilnya. Untuk A-nya adalah 10,65, lalu B-nya di sini 1,31 dan C-nya 0,09. Ini mohon maaf ada salah lagi. Harusnya Y 2024 sama dengan 10,65 ditambah 1,31 dikali 3, X-nya 3, ditambah 0,09 dikali 9, yaitu X-nya 3, X pangkat 2, yaitu 9. Didapatlah angka 15,39 miliar rupiah untuk forecasting di tahun 2024. Lalu metode yang ketiga adalah metode tren eksponensial. Sini kita akan mencari lny-nya, x kuadrat, dan x lny. Untuk persamaannya, y sama dengan a dalam kurung 1 ditambah b pangkat x. Nah, untuk mencari a-nya adalah anti ln, eh, jumlah lny per n, lalu b-nya sama dengan anti ln jumlah x lny per jumlah x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk A-nya di sini kita mendapatkan hasilnya adalah 10,59, lalu B-nya 0,117. Ini untuk harusnya Y 2024, mohon maaf. Maka hasilnya adalah 10,59 dalam kurung 1 ditambah 0,117 pangkat 3 sama dengan 14,76 miliar rupiah. Nah, di sini setelah kita mengetahui metode-metode tersebut, kita akan mencari metode yang terbaik, yang mempunyai nilai Y min Y aksen kuadrat yang paling kecil. Nah, jika kita menggunakan metode rata-rata, ya aksen sama dengan 9,5 ditambah 1,335 X, maka didapat adalah 0,0205. Lalu jika kita menggunakan metode kuadrat terkecil dengan rumusnya y aksen sama dengan 10,84 ditambah 1,31 X, maka kita mendapatkan jumlahnya di sini minus 0,015. Jika kita menggunakan metode kuadratis, di mana rumus adalah y aksen sama dengan 10,65 ditambah 1,31 X ditambah 0,09 X kuadrat, maka hasilnya adalah 0,0909. Jika kita menggunakan metode eksponensial, ya X sama dengan 10,59 dalam kurung 1 ditambah 0,117 pangkat 3, maka hasilnya di sini adalah 0,3476. Nah, setelah kita dapat angkanya,
yaitu ada di semi rata-rata 0,0205, kuadrat terkecil minus 0,015, kuadratis adalah 0,0909, dan eksponensial 0,3476. Nah, dari keempat metode ini, nilai yang paling kecil adalah kuadrat terkecil, yaitu minus 0,015. Maka untuk meramalkan jumlah pendapatan restoran Nusantara Food ini, metode kuadrat terkecil itu lebih cocok dibandingkan dengan metode yang lainnya. Untuk materi yang kedua adalah probabilitas. Probabilitas sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan dengan rentang 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1. Di mana P sama dengan 0 ini artinya peristiwa mustahil terjadi dan P sama dengan 1 peristiwa pasti terjadi. Maka 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1 artinya adalah peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, probabilitas ini akan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Nah, untuk pendekatan probabilitas ini ada tiga, ada klasik, relatif, dan subjektif. Nah, untuk yang klasik, setiap peristiwa ini memiliki kesempatan yang sama dengan rumus, sama dengan N per N S. Nah, contohnya di sini adalah Techmart memiliki 8 metode pembayaran. Lalu, berapa probabilitas customer membeli kartu kredit? Nah, untuk kartu kredit sini kan berarti satu dibagi jumlahnya ada 8 metode. Jadi 1/8 sama dengan 0,125 atau sama dengan 12,5%. Jadi probabilitas customer membeli kartu kredit ada di 12,5%. Nah, untuk yang relatif, relatif ini berdasarkan frekuensi kejadian. Nah, contoh kasusnya adalah dalam 500 transaksi terakhir, Techmart mencatat 200 transaksi mobile app, 180 transaksi website, dan 120 transaksi aplikasi desktop. Berapa probabilitas customer belanja via mobile app? P sama dengan 200 per 500 sama dengan 0,4 atau 40%. 200-nya ini adalah transaksi mobile app, 500-nya adalah jumlah transaksi. Lalu pendekatan subjektif adalah berdasarkan penilaian pribadi. Sebagai contoh di sini CEO Techsmart memperkirakan berdasarkan pengalaman dan analisis pasar bahwa probabilitas sukses peluncuran fitur baru adalah 75%. Ini adalah contoh pendekatan subjektif karena berdasarkan penilaian pribadi dan tidak ada data historis. Nah, untuk hukumnya sendiri ada dua, ada hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan yang pertama ada kejadian terpisah. Nah, sebagai contoh di sini adalah Techmart mengkategorikan customer berdasarkan pembelian bulanan. Ada 300 customer kategori premium, lalu 450 kategori reguler dan 250 kategori basic. Dari 1000 customer, berapa probabilitas terpilih customer premium atau basic? Nah, di sini setelah kita masukkan rumusnya, mendapatkan hasil 0,55 atau 55%. Lalu untuk hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan yang kedua, di sini ada kejadian bersama. Sini ada contoh soalnya dari 1000 customer, 400 berlangganan newsletter, 350 menggunakan mobile app, dan 180 berlangganan newsletter dan menggunakan mobile app. Berapa probabilitas customer berlangganan newsletter atau menggunakan mobile app? Sini hasilnya adalah 57%. Lalu di hukum perkalian juga ada dua, ada kejadian bebas dan kejadian bersyarat. Nah, di sini contoh soalnya adalah probabilitas sistem pembayaran Techmark down adalah 0,02 dan probabilitas sistem logistik down adalah 0,03. Kedua sistem bekerja independen. Berapa probabilitas kedua sistem down bersamaan? Dapatlah angka 0,06%. Lalu hukum probabilitas yang kedua ada kejadian bersyarat. Contohnya di Techmark probabilitas customer melakukan pembelian adalah 0,3. Jika customer sudah memasukkan barang ke keranjang, probabilitas mereka melakukan pembelian naik menjadi 0,7.
Berapa probabilitas customer memasukkan barang ke keranjang dan melakukan pembelian? Dapatlah angka 21%. Lalu ada juga teorema Bayes. Di sini sebagai contoh, Techmark memiliki tiga supplier yaitu A, B, dan C. Dengan total supply masing-masing 50, 30, dan 20. Ditemukan produk defect dari supplier A sebesar 4, supplier B sebesar 3, dan supplier C sebesar 1. Jika ditemukan smartphone defect, berapa probabilitas produk tersebut berasal dari supplier C? Yang pertama kita akan cari dari P dalam kurung A1, A2, dan A3-nya. Lalu kita mencari P, B, A1-nya. Setelah kita masukkan angkanya, dapatlah hasil 12,5%. Baik, terima kasih atas pemberian tugasnya, Ibu. Semoga presentasi saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.